Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Zaldi Rifandi, Head Marketing Borneo Treasure, dan Saya Fajar, saya ownernya dan saya founding fathernya. Oke, kita udah ini episode yang ketiga ya, lanjutan lagi. Sebelumnya kita udah bahas mengenai bagaimana mencari customer, kemudian kita udah bahas mengenai metode transaksi dan pembayaran, Treatment dan maintenance ya, juga termasuk di situ. Bayarannya. Nah, artinya di episode ketiga ini, ketika rekan-rekan sudah deal dan sudah menentukan metode transaksi, maka saatnya teman-teman menyiapkan produk yang akan dikirimkan ke buyer kalian. Ya, begitu. Oke. Nah, pertama. Oke. Tentunya pada saat transaksi itu kalian sudah dapat list train yang akan dia beli. List train udah dapat, Ya, apalagi? list produk yang akan dia beli itu apa? Tentu ada kuantitasnya. Quantity udah dapat. Pasti ada, quantity udah dapat. Contoh misalnya, pengiriman yang pertama ini 20 kilo. 20 kilo. 3 kilonya hijau, 3 kilonya merah, 3 kilonya putih, kemudian 3 kilonya lagi ada maengda atau segala macam bla 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 bentukan sesuai dengan requestnya customer lah ya. Dia. Nah, saatnya kalian menyiapkan produk, menyiapkan barang. Nah, oh ya, sorry. Jangan lupa juga ditanyakan itu mengenai green size-nya atau ukuran dari gilingan oh ya, benar. produk itu sendiri. Karena biasanya tiap customer beda-beda. Kalau dari Borneo Treasure itu yang paling familiar, mereka customer udah tahu bahwa produk kita itu nano powder. Ya, benar. Nah, tapi tidak sedikit yang ingin minta aku pengen gilingan yang kasar dong. Ya. Nah, karena pertama ada beberapa, contohnya adalah rekanan kita dari Oregon, itu dia minta 3 gilingan, ya. Minta yang kasar, coarse green, setelah itu dia minta yang mikro, setelah itu dia minta yang nano. Ya. Nah, dia untuk kebutuhannya beda-beda tuh. Jadi artinya dia udah paham marketing juga tuh dia di sana gitu ya. Nah, kembali lagi tadi. Sudah dapat itu, tinggal kalian menyiapkan produk kalian. Menyiapkan produk kalian artinya bukan kalian giling lagi atau segala macam, bukan gitu ya. Tapi ini lebih spesifik lagi, lebih kepada packingnya. Cara kalian mempacking barang kalian ini. Packinglah yang rapi. Ya, packing yang rapi. Gunakanlah box, misalnya kalian mengirim yang 20 kilo gitu kan. Pakailah box yang 20 kilo. Kemudian kalian packinglah itu di vakum dalam kemasan mungkin 500 gram atau 1 kilogram atau 2 kilogram gitu. Kalau dia minta ada yang beberapa itu yang ganjil, contoh misalnya 3, jangan gunakan packing yang 2 kilogram. Karena apa? Nanti akan ada timpang 2 kilogram dan 1 kilogram gitu ya. Gunakan packing yang 1 kilogram supaya semuanya homogen, sama. Gitu. Susah splitnya kalau ada yang ganjil gitu ya. Benar sekali. Kemudian lengkapi di setiap strain kalian itu kalian kasih kode. Ya, kode. Yang mana yang green, yang mana white, gunakan yang rapi. Misalnya contoh kalian gunakan apa sih, stiker lah ya. Stiker di print gitu ya. Print, jangan ditulis tangan. Kalau kita sendiri Borneo Treasure udah selangkah lebih maju, kita menggunakan itu barcode hologram. Ya, kita menggunakan barcode hologram dari Siltech. Kemudian kita juga punya hak patennya untuk mencetak itu. Yang mau pesan bisa dengan kita. Bisa nanti. Itu nanti kita bicara. Masalah harga DM aja nanti, nomor saya kan ada. Ya. Nah, kemudian pada saat memaking ada beberapa hal juga yang mesti diperhatikan. Ya, benar. Yang pertama adalah higienitas. Benar, seperti yang misalnya Pak Jadi lakukan. Ya. Ada di ruang UV itu khusus ya. Lakukan di ruang UV, kemudian gunakan itu hair cap supaya rambut tidak masuk ke dalam produk. Benar sekali. Lalu gunakan sendok untuk produk itu dalam stainless steel, minimal stainless steel 304 yang food grade gitu ya. Benar. Kemudian lakukanlah di ruangan yang bersih dan jangan lupa gunakan alas kaki dan sebagainya. Ya, benar, full AC. Itu. Dan yang paling penting adalah jangan lupa kalian dokumentasikan. Oh iya. Ya, pada saat kalian melakukan packing, itu kalian dokumentasikan gitu kan, dokumentasikan, difoto dan divideokan. Kemudian kalian kirim ke pembeli kalian. Dan jangan lupa juga pada saat mengisi produk ke dalam kantong-kantong vakum gitu ya. Usahakan tidak pas angkanya. Jangan order 1 kilo timbangnya 1 kilo. Lebihkanlah 5 gram atau 10 gram. Karena apa? Karena ada berat kemasan itu juga mesti dikurangi gitu ya. Nah, jadi untuk pemula itu Pak Fajar, biasanya ada beberapa model dari mesin vakum itu sendiri. Oke, ya banyak sekali. Ya. Mesin vakum ini banyak sekali. Kalau yang baru pertama yang nggak punya mesin vakum, aduh gimana? Ya, jangan memaksakan untuk beli vakum stainless steel yang harganya 17 juta, 18 juta. Tidak perlu. Cukup kalian datang misalnya ke S Hardware atau ke
mana itu ke Toko-toko inilah toko-toko elektronik, tempat makanan-makanan itu gitu kan, seperti Tempat jual Mitra mesin Kue, lah. apa segala tempat jual mesin itu. Ada mesin yang harganya start dari 300.000 sampai 800.000. Iya. Kalian bisa gunakan itu. Itu. Gitu. Atau kalau yang mau lebih murah lagi bisa juga, Pak. Itu produknya dipadatkan terlebih dahulu, kemudian ada sealer yang sealer yang pemanas itu ya? pemanas Ya. saja itu Bisa lebih murah juga. lagi. Lebih murah lagi. Nah, Cuma kalau 200 ribuan dari kalau Borneo nggak Tracer sendiri produk kita udah gunakan mesin itu yang lumayan mahal ya kita beli ya. Tapi perjalanannya juga sama seperti teman-teman yang Ya. lakukan. Kita juga dulu packingnya mulai dari yang Pak Jaldi bilang itu tadi, yang pakai pemanas itu, dari yang harga 200 ribuan. Ya. Dari situ kita naik ke yang belilah mesin yang baru yang harga 300.000, 300.000. kemudian rusak berapa kali, ada belasan. Boleh sebutin merek nggak sih sebenarnya di sini? Boleh sih, nggak Boleh. masalah. Biasanya orang pakai itu merek Senbo. Ya, Senbo. Yang 800-an ribu itu merek Senbo. Itu sudah berapa kali rusak kita pakai itu. Itu udah, waduh, sudah parah sampai terakhir saking kita pengen hematnya karena sering rusak itu Pak Jaldi bongkar sendiri, Kanibal ya, dikanibalin kita kan waktu itu banyak dikanibalin, akhirnya bisa lah berguna sedikit lah waktu itu ya. Tapi nggak bisa juga kalau orderan kita sampai 300-500 kilo nggak bisa. Iya, nggak bisa. Lo harus punya mesin yang lumayan Ya, besar. Gitu itu nanti akan sampai kalian di level-level seperti Iya. itu. Nah, itu sangat penting sekali. Jadi tadi packing list, packing 1 kilo atau ke 2 kilo atau ke 500 gram. Kemudian packing lah menggunakan hair cap, Ya, peralatan higienitas. pergerakan higienitas, kemudian masker atau segala macam gitu kan. Kemudian packing lah di tempat yang higienis juga. Ya. Ruangan ber-AC kalau bisa Ruangan gitu ya, ber-AC. ruangan ber-AC. Kemudian ada lampu UV-nya Kalau punya juga. ruangan UV lebih bagus Lebih lagi. bagus Kayak lagi. Kita ada ruangan UV Ya. kalau kita. Kemudian jangan lupa didokumentasikan foto dan Iya. video, kemudian kirimkan ke buyer kalian, kirimkan ke pembeli kalian supaya apa? Supaya mereka merasa, wih, barang aku nih spesial dikerjakan Oke. seperti ini gitu loh. Oh bener nih cara mereka kerja, benar cara mereka kerja, bersih nih, higienis Iya. nih. Itu akan menumbuhkan rasa, wah nanti saya akan order lagi nih. Dan saat produk sudah dipakum, Ya. saatnya Anda memasukkan dia ke dalam box. Ya. Ingat bahwa maksimal kuantitas isi dalam box itu adalah 25 kilo. Ya, Lu nggak bisa isi satu kotak, misalnya orderan 30 kilo ya. Lu isi kotaknya 30 kilo, nggak bisa. nggak bisa. Maksimal Kotaknya digedein 3 kilo, nggak Nggak bisa. bisa. Karena kolinya itu ngitungnya 25 kilo. paling besar itu paling 25 besar. kilo. Jadi akan ada 2 box nanti. Ya, di split Dan sama mereka di sana. hitungannya nanti akan berbeda kembali. Benar. Gitu ya. Nah, jadi teman-teman juga jangan kaget nanti pada saat ngirim 25 kilo, tahu-tahu tagihannya nanti 26 atau 26,5. ya. Karena memang seperti itu gitu ya. Ya. Hitungannya ada istilahnya kita bangsi lah Ya, gitu ya. Bang sih. Nah, kemudian bagusnya setelah di box, udah masuk dalam box 25 kilo, dilakban semuanya, Dilakban, plester coklat, gold tape ya. gold tape, tertutup semuanya. Kemudian kalian wrapping lagi pakai plastik wrapping. Ya, boleh di plastik wrapping boleh, di enggak plastik. juga enggak apa-apa. Ya. Yang jelas di dalam di box itu sendiri jangan memberikan kode-kode yang berhubungan dengan kratom. Ya, Karena itu dapat menimbulkan kecurigaan nanti di custom di Amerika. ya biasa aja. Biasa aja, inisial aja lu misalnya si Kewer misalnya ya atau siapa gitu kan, WW Gombel misalnya Nah, gitu. namanya Kewel, kasih kode KWL. Iya, Nah, udah beres gitu aja. seperti itu. Nah, Oke. kemudian ingat ada satu hal yang sering teman-teman lupa, Iya. tapi ini sangat bermanfaat sekali, penting Ya, sekali. apa tuh? Jangan lupa masukkan merchandise kalian ke iya. dalam kotak itu. Apa tuh merchandise? Bisa saja gantungan kunci dengan brand kalian, atau baju atau kaos Iya. dengan brand kalian, atau biasanya yang Borneo Tracer lakukan adalah memasukkan Indomie goreng di dalam kotak itu. Karena pertama mereka ternyata suka Indomie goreng, kawan-kawan. Dan minimal kalau teman-teman mau bagus itu adalah greeting card lah. Ya, minimal. greeting card. Greeting card dalam artian ya itu tadi ucapan mungkin terima kasih sudah Ya, sudah membeli sama kita. membeli dengan kalian, Ya. kepercayaan kalian dan sebagainya Ya, lah. kalian bikin seprofesional mungkin lah, masukkan invoice-nya, masukkan juga Iya. dalam di kotak. Oh, itu yang udah apa ya? Marketing kita yang udah kita lakukan sekali sehingga kita mendapatkan banyak simpati dari Iya. pembeli kita. Jangan gitu lupa teman-teman, yang namanya berjualan ini yang paling penting important adalah repeat order. loh. Repeat order, benar sekali. Pembelian Percuma ulang. aja lu mampu jual banyak tapi dia cuma beli sekali. Iya, benar sekali. Nah, gitu. Ya. Repeat order. Jadi balik lagi nanti ke maintenance video yang sebelumnya ya, maintenance, nah itu dia. Itu dia. Oke, ada Jadi lagi kira-kira? saling berhubungan sekali. Kira-kira Saya rasa komplit nggak? Itu Udah aja. komplit belum nih? Sudah Informasi? lumayan komplit. Ah, oke. Nanti kalau ada yang kurang, teman-teman bisa tanya
bisa kirimkan komen Ya, di video ini. Kalian tinggal komen. Kalian pengen kita membahas apa, gitu kan? Kita akan bahas, kita akan bongkar, kita akan kasih tahu semuanya. Dan jangan sungkan juga nanti kalau mau bertanya dengan saya atau dengan Ya, Pak Fajar, boleh. bisa langsung Kita WA. selalu welcome. Selalu welcome. Mana tahu rekan-rekan misalnya rekan-rekan di sana punya buyer Amerika, Bang, tapi aku nggak punya produk, aku nggak punya apa namanya katakanlah alat, bisa kita bantu bisa ya. kita Kita bantu. packingkan, Bisa kita dropship bantu. bisa. Ya, bisa. Gampang, asal gampang. Bisnis dengan Borneo Tracer itu sangat mudah. Sangat mudah, sangat easy untuk menjadi rekanan kita. Oke, saya rasa cukup video kita hari ini. Oke. Saya Zaldi Rifandi, Head Marketing Borneo Tracer, dan rekan saya. Fajar, founding father Borneo Tracer. See you again di next Hello. video. Yes. Bye-bye.